Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Salam sejahtera. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan pejuang Arkas dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi sederhana untuk menyusun RKAS secara manual dengan menggunakan aplikasi Excel sederhana. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menyusun RKAS sebelum kita mengentry RKAS secara online di aplikasi Arkas. Tujuannya agar kita punya draft atau punya perencanaan terlebih dahulu, sehingga dalam mengisi RKAS di Arkas kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu yang bisa membuat kerja kita diulang-ulang atau kembali ke awal. Karena dengan aplikasi versi Excel ini kita bisa membuat rencana dulu sampai selesai, kemudian dipelajari, dan bila malah ada yang masih belum masuk atau belum sesuai, bisa disesuaikan. Baiklah, supaya tidak terlalu lama, kita langsung saja ke aplikasi yang saya maksud. Nah, inilah adalah aplikasi sederhana berbasis Excel untuk pembuatan RKAS versi Arkas. Jadi artinya aplikasi ini sudah saya sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Arkas versi 4.8. Nah, langkah pertama sebelum kita menggunakan aplikasi ini, kita klik dulu data sekolah, kemudian isi nama sekolah, NPSN, jumlah siswa, dan perolehan BOS per siswa per tahun. Ini penting karena perolehan BOS per siswa per tahun berbeda-beda tiap daerah. Jika jumlah siswa dan perolehan BOS diisi dengan benar, maka akan muncul estimasi rencana penerimaan BOS dalam 1 tahun dan rencana penerimaan BOS dalam semester 1 dan semester 2. Selanjutnya ada menu kegiatan. Ini di sini berisi tentang standar dan kegiatan yang ada di aplikasi Arkas terbaru. Kemudian kode rekening juga sama, berisikan tentang kode rekening belanja yang ada di aplikasi Arkas. Baiklah, kita lanjut kepada contoh pengisian atau penyusunan RKAS Arkas di aplikasi ini. Pertama, kita klik satu persatu dari 7 standar yang ada di sini. Kita mulainya bebas ya, mau dari mana saja. Namun saya akan mulai dari pengembangan standar isi. Nah, di sini kita lihat ada nomor kegiatan, rekening, urean, volume, satuan, harga, dan jumlah. Kemudian di sini juga ada pendistribusian belanja dari Januari sampai bulan Desember.
kita contohkan satu atau berapa cara pengisiannya. Nomor 1, ya, kegiatannya ini bila tidak terlihat kita perbaiki saja dulu. Ini juga persadu. Nah, standar isi terdiri dari 3 kegiatan ya. Kegiatan pemberdayaan perpustakaan, penyusunan kurikulum, dan kegiatan diskusi kolaborasi. Kita coba pilih nomor 1, yaitu kegiatan pemberdayaan perpustakaan, terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik. Untuk pengembangan minat baca, misalkan kita menambah jumlah koleksi buku. Maka di sini kita bisa akan membeli buku untuk anak-anak. Volumenya bisa satuan atau bisa juga paket. Saya akan memilih yang paket saja. Nah, setelah muncul jumlah, maka tentukan mau bulan apa kegiatan ini dilaksanakan. Misalkan akan kita laksanakan bulan Maret, maka kita tulis di sini jumlah 3 juta. Kita di kanan juga di sini ada jumlah. Ini hanya sebagai kontrol saja bahwa jumlah ini harus sama dengan jumlah ini. Jika jumlah ini belum sama, maka mungkin pendistribusian per bulannya masih belum benar. Kemudian misal masih dalam pemberdayaan minat baca, kita akan membeli meja atau lemari ya. Misalkan kita akan membeli lemari atau meja baca. Mebel, belanja mebel. Nah, sekarang belanja mebel, kita akan belanja meja baca, misalkan 1 buah. Harganya misalkan 2.500.000. Ini kita belanjakan di bulan April. Nah, kemudian kita lanjut, misalkan kita akan memilih kegiatan nomor 2, yaitu pengembangan atau penyusunan kurikulum. Nah, apa saja yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan misalnya kertas, kemudian konsumsi, dan lain-lain. Pertama kita pilih belanja alat tulis kantor, kertas dan cover. Kertas A4 70 gram, 3 rim. Harganya, untuk menentukan harga kita harus survei dulu ke toko atau paling tidak kita survei secara online. Untuk A4 70 gram itu antara 48 sampai 55. Kita ambil misalkan yang 52.000. Salah. Rp52.000 terus 56. Kapan ini akan dibelanjakannya?
Penyusunan kurikulum biasanya dilaksanakan bulan Juni atau Juli ya. Jadi belanjanya bisa bulan Juni atau bisa bulan Juli. Saya akan dibacakan di bulan Juli 156.000. Kemudian juga misal kita akan beli alat tulis untuk peserta. Alat tulis untuk peserta, kita alat tulis kantor, kita beli buku tulis, kita juga mungkin beli pulpen. Buku tulis 1 pak, ini belinya bisa steam pak atau bisa juga satuan. Nah, jadi nanti kalau misalkan belinya 1 pak, di RKS-nya juga kita harus cari harga yang untuk 1 pak. Buku tulis misalkan 35.000. Kemudian ballpoint juga sama 1 pak, misalkan 25.000. Kita belanjakan sama ini di bulan Juli. Nah, kemudian setelah alat tulis juga bisa kita lanjut dengan belanja konsumsi, kegiatan rapat penyusunan kurikulum. Makan minum rapat ya. Jumlahnya misalkan rapat penyusunan kurikulum, berapa orang yang ikut, hampir 10 orang misalnya. Kalau di SD karena tidak terlalu banyak personil, 10 orang, 1 orangnya 25.000, dibelanjakan bulan Juli. Kemudian rapat pengesahan, jika dalam penyusunan kurikulum itu tidak selesai dalam 1 kali pertemuan. 10 orang, harga 25.000. Dibelanjakannya misalkan pengesahannya dilakukan awal Agustus. Nah, di sini ditulisnya. Nah, kemudian apalagi untuk penyusunan kurikulum, misalkan butuh biaya penjilidan, maka kita cari kode rekening untuk penjilidan. Nah, ini jilid hard cover, berapa buah, misalkan 2 buah, harganya 40.000. Ini di bulan Agustus, dan lain-lain. Kemudian misalkan kita lanjutkan kepada kegiatan yang ketiga, yaitu kolaborasi pengembangan RPP dalam komunitas belajar. Kegiatan diskusi kolaborasi. Di sini mungkin yang dibutuhkan bisa berupa ATK atau bisa juga berupa perjalanan dinas jika KKG-nya dilaksanakan di tempat yang lain. Kita masukkan perjalanan dinas.
perjalanan dinas dalam kota. Budayanya KKG penyusunan RPP. Berapa orang yang berangkat? Guru kelas dan guru olahraga. Kalau di SD berarti 8 orang. Harganya misalnya 50.000. Kapan dilaksanakannya? Ini ya bulan Juli ya, 400.000. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat di sini kita cross jumlah dari poin yang ini dengan yang ini sama atau tidak. Nah, kalau sudah sama, berarti pemetaan belanja tiap bulannya sudah sesuai. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita rapatkan lagi supaya nanti ketika kita mau print bisa masuk dalam satu halaman. Nah, kita coba masuk tidak. Nah, sepertinya belum bisa masuk. Nah, sudah masuk ya. Sudah bisa masuk. Nah, kemudian agar supaya kertas kerja yang kosong tidak masuk lembar print, maka kita di filter. Nah, ini yang tanda stripnya dibuang, kemudian yang blanknya juga dibuang, sehingga ketika kita mau print kita hanya mencetak dari kertas kerja yang berisi dari anggaran yang ada. Nah, kalau kita mau mengembalikan, tinggal klik saja ini, akan kembali. Nah, seperti itu. Nah, untuk standar-standar yang lainnya juga caranya persis sama seperti standar yang tadi. Jadi kita tinggal klik di kegiatan, pilih kegiatannya, pilih rekeningnya, kemudian uraikan belanjanya. Setelah ada jumlah, kemudian didistribusikan pembelanjaannya di mana saja. Demikian seterusnya sampai semua anggaran habis, tidak tersisa. Nah, untuk mengecek apakah anggaran yang kita susun telah sesuai dengan rencana penerimaan BOS untuk anggaran berjalan, kita klik di rekap RKS. Nah, di sini ada rencana penerimaan. Rencana penerimaan dalam 1 tahun ini ya, ini sudah berasal dari ini data sekolah. Di sini kemudian rencana penerimaan tiap semester. Nah, di sini rencana penganggaran dalam 1 tahun, berapa yang sudah dianggarkan, berapa yang belum. Dalam 1 semester, berapa yang sudah dianggarkan dan berapa yang belum. Nah, penganggaran sudah dianggap benar apabila nilai ini sama dengan yang ini, kemudian nilai yang semester 1 juga sama dengan yang ini, nilai semester 2 sama dengan yang ini, dan angka yang belum dianggarkan 0 atau tidak ada. Ini angka yang lebih, tidak angka yang kurang.
di sini harus 0 semua. Nah, di sini juga kita bisa melihat distribusi penganggaran dari setiap standar. Kemudian kita juga bisa melihat besaran anggaran per bulannya. Sini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Sehingga meskipun penganggaran kita tidak persis sama tiap bulan, tapi mungkin mendekati lah, karena untuk membuat penganggaran yang sama persis tiap bulan itu agak susah kalau menurut saya, jadi tidak masalah, tidak sama juga. Yang penting dalam satu semester ini dari Januari sampai Juni nilainya harus sama dengan ini. Demikian juga dari Juli sampai Desember harus sama dengan alokasi penerimaan untuk BOS semester 2. Nah, begitulah rekan-rekan semua cara pengisian dari aplikasi sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa juga untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel saya ini, agar supaya channel saya dapat berkembang. Istilahnya kita saling menguntungkan ya. Saya dapat subscribe dan Anda juga dapat aplikasi untuk penyusunan RKS ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Rupanya cukup sekian saja yang saya dapat sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi sarana untuk rencana pembuatan RKS sebelum mengentry ke RKS online. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.